Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda, mahasiswa KKN UNY 2021 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pencatatan buku agenda untuk surat masuk dan surat keluar. Tetapi sebelum itu mari kita lihat dulu apa sih pengertian buku agenda surat masuk dan keluar. Buku agenda adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan juga keluar. Dan kemudian apa sih fungsinya? Yang pertama, fungsi dari buku agenda surat masuk dan keluar adalah sebagai alat bukti keluar masuknya surat. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah surat masuk dan keluar. Yang ketiga, untuk mengetahui penomoran surat keluar. Misalnya kita mau membuat surat dan kita mau mengirimkannya, kan ada nomor surat. Nah, untuk tahu bahwa ini nomor surat berapa ya, atau ini surat berapa sih yang mau kita keluarkan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk membantu pencatatan surat. Nah, buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar itu ada 3 jenis nih. Yang pertama ada buku agenda tunggal atau campuran. Buku ini digunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus secara berurutan. Jadi tidak ada pemisahan antara ini tabel hanya untuk surat masuk atau tabel ini hanya untuk surat keluar. Dan yang kedua ada buku agenda berpasangan. Nah, buku agenda ini adalah buku agenda yang mencatat surat masuk dan keluar pada satu buku. Tetapi bedanya pada buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan ini tetap dibedakan antara surat masuk dan surat keluar. Misal nih, surat masuk, pencatatan surat masuk ini dituliskan pada sisi sebelah kiri. Kemudian untuk surat keluar dicatat atau ditaruh pada sisi sebelah kanan. Tapi peletakan itu bisa juga berubah ya. Misal kayak surat keluar di sebelah kiri atau surat masuk berada di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga yaitu buku agenda kembar, yaitu buku agenda untuk surat masuk dan surat keluar tapi sendiri-sendiri. Jadi satu buku untuk surat masuk dan buku lainnya untuk surat keluar. Jadi ada 2 buku dan masing-masing untuk pencatatan surat yang berbeda. Nah, setelah mengetahui pengertian, fungsi, dan macam-macam buku agenda, mari kita lihat bagaimana cara pencatatan surat masuk dan keluar. Berikut adalah cara mencatat surat masuk di buku agenda. Yang pertama adalah siapkan tabel seperti ini. Baik, kemudian tulis nomor, tanggal terima, nomor surat, tanggal surat, lampiran, pengirim, perihal, keterangan, dan kode arsip. Nah, baik, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menulis surat masuk. Di sini saya memiliki contoh surat masuk. Nah, ini contoh surat masuknya adalah dari PT Senantiasa Makmur, Jalan Kenangan nomor 77, Jakarta. Nomor suratnya yaitu 13-SPSM-10-07, lampirannya ada 1 lembar, perihalnya adalah penawaran. Kemudian untuk tanggal dibuat suratnya itu adalah 26 Februari 2021 di Jakarta. Kemudian yang dituju adalah yang terhormat pimpinan PT Sejahtera Selalu Jalan Manggis nomor 07 di Semarang. Nah, kita mulai saja ya. Jadi yang pertama kita isikan adalah nomor. Nah, di sini kita isi nomor 1. Nomor ini kita isi dengan nomor urut pencatatan surat. Kemudian tanggal terima. Nah, tanggal terima ini adalah tanggal kapan surat itu kita terima. Nah, misal kita menerima surat itu pada tanggal 14 Agustus tahun 2021. Nah, kita tulis 14 Agustus 2021. Kemudian nomor surat itu adalah ini ya, tertulis di suratnya, yaitu 13-SPSM-10-7. 13-SPSM-10-07. Kemudian tanggal surat. Nah, tanggal surat ini adalah tanggal yang tertulis di surat, yaitu kapan surat itu dibuat, yaitu tanggal 26 Februari 2021. Kita tulis 26 Februari
2021. Nah, perbedaan dari tanggal terima dan tanggal surat itu adalah tanggal terima itu adalah kapan surat itu kita terima. Kapan sih surat itu kita terima, tanggal berapa? Kemudian kalau untuk tanggal surat itu kapan surat itu dibuat. Tanggal surat itu juga biasanya tuh sudah tertulis di surat tersebut. Kemudian lampiran juga pastinya sudah tertulis di surat itu. Ini lampirannya ada 1 lembar. Kita tulis 1 lembar. Kemudian pengirim, di sini berarti pengirimnya adalah PT Senantiasa Makmur. PT Senantiasa Makmur. Kemudian perihalnya juga bisa kita lihat di sini, yaitu tentang penawaran. Kita tulis penawaran saja boleh. Bisa juga lebih lengkapnya tentang penawaran apa. Kita bisa membaca dulu suratnya di sini. Di sini tertulis bahwa adapun produk yang ingin kami tawarkan ialah TV LED dengan merek Senantiasa. Jadi kita bisa menulis hanya penawaran saja, atau jika mau penawaran TV LED merek Senantiasa. Nah, untuk keterangan ini bisa diisi misal surat itu bersifat rahasia atau umum seperti itu, tapi karena tidak ada kita kosongkan saja. Kemudian kode arsip. Nah, kode arsip ini adalah digunakan untuk mengetahui di mana surat itu kita simpan. Jadi jika kita menerima atau mengirim surat, kita harus mengarsipkan surat itu sebagai file atau berkas gitu. Kayak kita pernah nih nerima surat ini atau kita pernah mengirim surat ini. Ketika surat itu dibutuhkan lagi, kita itu gampang untuk mencarinya. Nah, di sini saya akan menggunakan kode arsip berupa abjad. Jadi di sini karena dari pengirimnya adalah PT Senantiasa, saya akan mengambil 2 huruf nama PT tersebut, yaitu SE. Berarti nanti kita tulis ini adalah SE titik 01. Di sini 01 saya lambangkan untuk penawaran. Jadi saya kodekan nomor 01 itu untuk penawaran. Seperti itu. Nah, sekian cara untuk mencatat surat masuk di buku agenda. Nah, yang selanjutnya adalah cara mencatat surat keluar di buku agenda. Yang pertama harus kita siapkan adalah sama seperti tadi cara mencatat surat masuk di buku agenda, kita menyiapkan tabel-tabel seperti ini. Kemudian untuk tulisan-tulisan di atas yang ini itu hampir sama dengan buku agenda ya. Ada sedikit perubahan lah. Nah, yang harus kita tulis di buku agenda surat keluar ada yang pertama ada nomor surat, ada tanggal surat, ada lampiran, ada kepada. Ini adalah tujuan surat kita karena kan surat dari kita. Jadi kita tuh ingin mengirimkan surat ini kepada siapa sih? Nanti ditulis di kolom kepada ini. Kemudian hubungan dengan surat. Nah, hubungan dengan surat itu contohnya misal perusahaan A mengirimkan surat penawaran ke perusahaan kita nih tentang penawaran barang atau jasa. Nah, nanti kita tuh menjawab apakah kita tuh ingin bekerja sama dengan mereka atau tidak. Nah, nanti ketika kita mengirimkan surat balasan, ketika kita mencatat surat keluar tersebut yang berisi balasan, itu nanti kita juga menulis nomor surat masuk yang dikirimkan oleh perusahaan A terkait penawaran. Nah, karena itu kan berhubungan, kita berbalas. Jadi nanti ditulis di sini nomor suratnya yang dari perusahaan A. Kemudian perihal itu isi suratnya apa, kemudian keterangan itu biasa, umum, rahasia dan seperti itu. Kemudian kode arsip yaitu adalah kode untuk penyimpanan surat. Nah, di sini pertama kita akan menuliskan nomor dulu yaitu nomor 1. Nah, kemudian nomor surat itu adalah nomor yang ada di surat tersebut sama seperti surat masuk tadi. Nah, di sini saya memiliki contoh surat keluar dari PT Gate Bekerja
Jalan Balap Sepeda 2 Jakarta, kode posnya 30115, teleponnya 1234556, fix emailnya 1234456. Tanggal pembuatannya yaitu 15 Februari tahun 2021. Nomor suratnya yaitu 005-PT-CIMA-60-8-2021. Perihalnya adalah pemberitahuan cuti bersama. Kemudian yang dituju adalah yang terhormat seluruh karyawan dan staf PT Giat Bekerja di tempat. Nah, berarti yang pertama harus kita tulis yang berkaitan dengan nomor surat itu yang ini ya, nomor suratnya. Langsung saja kita tulis 005 garing PT CMA garing 60 garing 8 garing 2021. Nah, kemudian tanggal surat yaitu sama nih 15 Februari sama seperti tadi ya yang ada di surat. 15 Februari 2021. Nah, di sini itu tidak ada ini ya tanggal pengiriman, karena biasanya tanggal pengiriman itu tidak jauh berbeda dari tanggal pembuatan surat, jadi kita tidak usah menuliskannya. Kemudian untuk lampiran, di sini tidak ada lampiran, jadi kita kosongin, kita kasih tanda strip. Kemudian kepada tadi seluruh karyawan dan staf, seluruh karyawan dan staf PT Giat Bekerja. Hubungan dengan surat ini karena kita tidak ada hubungan apapun dengan surat manapun, kita kosong saja, kasih strip. Kemudian perihalnya adalah pemberitahuan cuti bersama. Keterangannya karena untuk semua jadi umum, kita tulis U atau umum juga boleh. Kode arsipnya saya tetap menggunakan kode arsip menurut abjad, jadi kita tulis GI ya, 2 huruf di awal ini. Jadi tulis GI titik 02. Di sini 02 itu saya gunakan untuk mengkodekan surat keluar tentang pemberitahuan. Seperti itu. Nah, ini adalah cara menulis surat keluar di buku agenda.